Kajian kita pada malam hari itu adalah karena masih bulan Rajab. Tahun itu lucu, tahun itu tahun yang unik. Tahun Masehi tanggal no samu jok tanggal Hijriah. Tanggal berapa kini Pak? Hijriah itu gini. Kini tahun yang unik. Jadi 1 Rajab samu 1 Januari. Nah, satu Allah yang telah menentukan penanggalannya. Salah satu amal yang Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah banyak melakukan amal ibadah pada bulan Rajab, karena dilipat gandakan pahalanya. Kalau awak melakukan kesalahan, melakukan maksiat, maka juga akan dilipat gandakan dosanya. Salah satu amal yang dilakukan adalah istighfar kepada Allah. Coba banyak-banyak bertaubat. Nanti kami akan mengaitkan surat Al-A'la dengan surat yang ke An-Nasr. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bacakan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Surat Al-A'la merupakan salah satu surat yang selalu Nabi kita Nabi Muhammad SAW baca. Bila awak baca, Bapak Ibu, Nabi dibaca ketika salat Jumat rakaat ke-1, kemudian dibaca Nabi kita Nabi Muhammad salat Aidain, salat 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dibaca Nabi ketika waktu puasa berarti. Walaupun salat witir kok bukan hanya puasa, tapi puasa dibaca Nabi pada rakaat pertama. Jadi pertanyaannya adalah kenapa Nabi menyukai surat Al-A'la? Dulu ambo sekolah di Parabe dulu. Yo Bapak Ibu, dulu sekolah di Parabe, guru-guru anak lamu itu kan kalau Jumat kan itu usah dibaca. Rakaat pertama dibaca surah Al-A'la, rakaat kedua dibaca surah Al-Ghasyiyah. Nah, ternyata banyak keutamaan yang terdapat dalam surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Maka sucikalah Rabbika, nama Tuhanmu yang maha tinggi. Salah satu amalan awak adalah awak puji Allah. Tu alhamdulillah. Sebelum awak puji Allah, awak hilangkanlah sifat yang tak pantas bagi Allah. Apa sifat yang pantas bagi Allah tu? Atau bu? Ya, sifat-sifat yang ada pada manusia, kejelekan manusia. Jadi ketika kita bertasbih kepada Allah, baik itu dengan ucapan subhanallah maupun dengan ucapan-ucapan dengan nama-nama Allah yang 99 yang disebut dengan Asmaul Husna, itu berarti awak telah menghilangkan atau mensucikan nama Allah. Itu Pak. Karena kaitannya nanti di ayat kedua tadi, alladzi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan manusia, fasawwa, kemudian dia telah menyempurnakan penciptaan manusia. Maksudnya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah telah merancang dulu Pak. Dirancang. Mana orang membuat gedung, membuat rumah, dirancang. Inilah kemudian yang disebut dengan nama Allah Al-Musawwir. Sawir itu kan kalau ada gambar itu kan bahasanya surah, itu nama Allah Musawwir, digambar. Nah, ketika seseorang diciptakan oleh Allah, ndak amuh atau ndak syukur dengan ciptaan Allah, berarti dia tidak bertasbih kepada Allah. Tuhan. Ketika kita mensucikan Allah, berarti dalam pikiran awak, dalam sangkaan awak, Allah lah menciptakan awak dalam sebaik-baik bentuk. Orang kini kan tak kok. Kini abi banyak pitih kama orang kayu-kayu. Orang kayu kini abi banyak pitih kama. Untuk badan kok. Ba payu alis go payu rancak. Ba wajah ko payu rancak. Itu ratusan juta tuh. Ada orang penghasilan dari itu saja. Berarti dia ketika dia telah melakukan suatu perbuatan tadi, kok
foto no di alis no dia no lantik no, kok wajah no dirubah no, kok dan lainlah hal-hal yang lain dalam tubuh kok, berarti dia tidak bertasbih kepada Allah. Berarti tasbih kepada Allah kok bukan hanya ucapan subhanallah saja, tetapi ketika seseorang kata sabaha itu bukan awal katanya kan sabaha artinya menjauhkan. Orang yang baranang itu sibah bahasa Arab. Sibah itu baranang. Karena orang baranang itu dari di mana meluncet baranang di sini mulai berpindah no dari sampai asal no kemudian ke tempat yang lain itu sibah. Kemudianlah kata sabaha ini ditambah kata sabbaha. Jadi dua ban ibu. Yang pertama sabaha ciek ban. Yang kedua ditambah ada tambah tasdid ciek. Ban dua sabbaha. Iko artino alo penekanan di siko. Ditambah dua ba bukan ciek ba sabaha tapi ditambah dua ba artino ndak dole agapan awako Allah ko ndak sempurna. Baik itu sempurna penciptaan Allah, baik itu sempurna yang Allah agiah kawat, awak meminta tadi tidak dapet, bukan tidak dapet, Pak. Ada orang nanti di akhirat nanti amal kau tak cangang, Bapak Ibu. Bah kau tak cangang, no? Karena waktu di dunia berdoa ke Allah, nanti dibuka di surat As-Sajdah. Ya, di surat Sajadah itu ketika dia berdoa di siang, dia berdoa di malam hari kepada Allah, tapi Allah bukan mengabulkan, bukan lagi Allah di dunia, tapi dibalik di akhirat. Ada orang berarti. Tatajafa anil madaji'i yad'una rabbahum. Orang yang pada malam hari dia berdoa ke Allah, meminta ya Allah. Dijawab oleh Allah, dijawab. Samo yo bapak ibu, anak awak ketek minta kawak nan hal-hal minta oto pak, atau minta ondang ngadang pak. Ibu agia ibu jawab betul tidak? Iyo nak, iyo sen dulu. Itu jawaban. Bilo no? Nanti waktu yang pas untuk awak. Jadi ketika awak berdoa itu bukan langsung Allah beri, Allah cari keadaan awak. Kalau dicari si aku kalau berdoa kayu niko, nah bisa jadi no sombong niko. Yo nak baru, iyo Allah yang maha tahu. Kalau Allah tu alim bu, alim. Lam ain, lam ya tu dipanjangkan limun. Kalau orang ulama, orang berilmu dia alim yang dipanjangkan ain bu. Tapi kalau Allah alimun yang dipanjangkan lamnya. Artinya bahwa kalau orang berilmu no tahu di ilmu saja. Tapi kalau Allah mengetahui aspek ilmu, itu maka ditekankan kata alim di situ. Kalau ulama kan jamak dari kata alim yang dipanjangkan ainnya. Nah, ketika Allah Maha tahu itu, apa yang awak lakukan? Banyak-banyak awak bertasbih kepada Allah. Di Al-Quran itu kata sabaha ini diawali dengan kata masdar. Surah ke-7 balik. Subhana itu awal. Subhana diawali dengan kata masdar, kemudian dimulai dari fi'il madhi. Sabaha tadi, sabbaha lillah. Jadi dimulai dengan kata subhana, kemudian diteruskan dengan kata sabbaha, kemudian dilanjutkan dengan fi'il mudhari. Kalau madhi itu kan simple past tense, kejadian telah berlalu. Jadi semua makhluk yang ada di dunia ko, yang ada di langit dan di bumi ko, semuanya bertasbih kepada Allah. Makanya ketika Allah memberitahukan kepada para malaikat akan menciptakan Nabi Adam, cek malaikat, ya Allah, kalau kau ciptakan manusia di muka bumi ko, kau bercakap biko saya itu pada biko. Kata Allah, a'lamu wa antum la ta'lamu, aku lebih mengetahui daripada kalian. Apa kata-kata malaikat? Ini yang kemudian dibaca dalam ceramah dibaca. Apa kata malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa innaka antal alimul hakim. Jadi subhana ini berkaitan langsung dengan bulan
yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Yang di sini yang awak kedepankan bukan akal awak kedepankan risiko iman awak ke Allah. Karena 3 alam yang dihadapi, yang dilewati oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa alam Nabi Muhammad tu? Nasud, alam manusia. Bila tu ketika Nabi melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang kedua, setelah Nabi kita melewati alam manusia, Nabi awak melewati alam malakut namanya. Alam para malaikat. Alam para malaikat itu belum. Dari Al-Aqsa Mi'raj. Naik. Nabi bertemu dengan para nabi. Ya, naik langit 1 lagi 2. Itu alam malakut. Ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ikut malaikat Jibril Bapak Ibu, indah ali karena alam ulah berbeda. Alam lahud nama alam Tuhan itu hanya orang tertentu, orang pilihan Allah. Nabi kita Nabi Muhammad saja yang melewati itu. 3 alam kubu kalau pakai akal awak tak mungkin Nabi akan melewati masa yang sependek itu. Pada zaman dahulu ada apa dulu? Untuk kalau kini mungkin masih bisa lah untuk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi kalau kata samanta tu subuh hati bolo lihat, maka terbelah waktu itu sia yang beriman ke Nabi, sia yang menjadi orang yang kafir. Karena kalau akal awak dulu kan, tak mungkin Isra Mi'raj. Nah, karena begitu takjubnya Isra Mi'raj, Allah memakai kata subhana. Berarti kalau awak tak yakin dengan Isra Mi'raj, awak tak sabihis. Wala bertasbih kepada Allah. Jadi yang nama tasbih itu bukan hanya sekedar kita ucapkan subhanallah, subhanallah, itu juga iya. Tetapi tasbih kepada Allah itu lebih kepada bagaimana Allah menciptakan manusia, bagaimana kejadian-kejadian yang di luar nalar manusia. Allah memulai dengan kata subhana. Kemudian dilanjutkan dengan Allah, dia berurutan berbeda. Sabbaha lagi. Sabbahaku sama artinya menjauh, bisa berenang, bisa juga malaikat. Ketika wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta, was-sabihati sabha. Jadi waktu di dunia aku Bapak Ibu, 3 yang tak bisa awak tolak. Kau namun qada Allah. Ada namun takdir, ada namun qada. Kalau qada itu ketentuan Allah sebelum mulai ke dunia kau. Allah tetapkan bila awak mati, di ma awak mati, sebab awak mati. Itu 3 tak bisa ada waktu Bapak Ibu. Bila awak mati, di ma awak mati, sebab awak mati. Bapak ini bapak mati itu tidak do. Itu tidak bisa awak tawar-tawar. Itulah qada Allah. Awak rezeki awak bara Allah tentukan. Umur awak bara Allah tentukan. Dan awak bisa berubah apa? Amal kebaikan awak bisa berubah. Umur awak misalnya 25 Allah takdirkan. Qaddara fahada tadi. Ketika Allah takdirkan, Allah kadarkan, Allah tentukan umur awak tentukan rezeki awak, segitu rezeki awak. Tapi yang membedakannya keberkahan. Itu nama beda Pak. Ada orang umur 10 tahun lah mati no. Tapi dalam umur 10 tahun tu banyak amal ibadah no. Enggak Bapak? Banyak ada. Ada orang umur 60 tahun tapi tak bara amal ibadah. Berarti keberkahan di situ. Itulah yang minta ke Allah tu. Orang yang salah satu dia bersilaturahmi, ya bersutur rizqa atau Allah tunda umurnya. Allah tunda umur itu maksudnya itu adalah kebaikan-kebaikan. Jadi ada usaha nanti terkait sama saji, terkait itu orang soleh. Walaupun umurnya sependek, maka umur pendek itu tidak menentukan. Menentukan itu amal ibadah selama umur pendek. Jadi umur 80-an awak tentu ada lebih bagus dari umur 10 tahun. Karena keberkahan itu nawat harokan. Rezeki yang Allah tentukan itulah awal Pak. Cuma orang kini jalan pintas. Rasa kini segitunya Pak Ibu. Iya segitu sakino. Tapi no pingin tapi lebih ya. Baca no. Korupsi. Itu dah melewati takdir Allah. Maka no alladzi qaddara fahada. Allah telah menentukan kadar seseorang, kemudian Allah beri petunjuk untuk kadar itu. Walaupun nanti orang ko selama di dunia no lalu dialog seno, lalu sen Bapak Ibu lalu sen di rumah tak bisa
lalu. Tapi kalau mati no ndak dikubur, ndak ditampik tidur, nanti dibuka di surah Al-Imran. Ketika menjelang kematian itu keluar dari situ. Tuh tadi. Jadi 3 tadi ndak bisa awak. Tapi yang bisa awak pilih adalah wan nazi'at dengan wan nasyitat. Malaikat yang akan datang ke awak itu malaikat yang mencabut dengan keras, wan nazi'at atau wan nasyitat. Tu bisa tidak bu? Baca dulu. Banyak-banyak berdoa ke Allah, banyak ibadah ke Allah. Kalau malaikat yang datang ke awak itu nanti adalah malaikat wan nasyitat, wanita yang lemah lembut menjabut nyawa awak, berarti awak biko akan diiringi roh awak itu dengan wasabiqati sabaqah. Sabaqah itu artinya berlomba-lomba. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ada orang mati ketika dia mati, ketika ruhnya dicabut dari jasadnya, kemudian ruhku akan berjalan ke langit. Ada malaikat yang mengiringi ruhku, ada malaikat yang tidak mau mengiringku. Kalau orang jahit-jahit wan nazi'at, pabiasalah berbaul, ruh tu berbaul. Nah, ada malaikat ketika orang-orang baik sama bu. Kalau orang baik, orang elok di dunia aku Pak Ibu. Kalau meninggal apa bu? Bang bu? Meninggal banyak orang elok selama di dunia aku. Kalau orang lupa, kalau orang elok, ancak mati cepet lani. Itu manusia juga bu. Apalagi malaikat yang akan mengiringi wasabihati sabha. Ketika orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah, mereka tu sabihat, mereka tu menjauh, tak mau ada. Yang salah kalimat ibono. Nah, jadi kita diawali dengan kata subhana, kemudian kata sabbaha, kemudian setelah fi'il madhi itu kata yusabbihu. Nah, di Al-Quran tu bu, kata subhana tu cik surat Al-Isra ayat 1, surat ke-7 balik. Kemudian kata sabbaha itu terdapat di 3 surat. Surat apapun itulah berurutan. Itulah berurutan. Jadi tidak ada subhana di surat itu, biko sabbaha di awal sebelum surat kata subhana. Berurutan surat. Itulah satu keunikan Al-Quran ko. Di surat Al-Hadid nanti diawali kata sabbaha, kemudian kata Al-Ahsyar, kemudian surat As-Saff. Nah, kata yusabbihu juga diawali dilanjutkan dengan surat berikutnya Al-Jum'ah, At-Taghabun, dan yang terakhir kata sabbih. Jadi dari masdar, dari kata benda, kemudian dari kata kerja lampau, simple past tense, kemudian kata kerja sekarang, yusabbihu, kemudian dilanjutkan dengan fi'il amar, perintah. Sabbih, maka sucikanlah. Ketika awak mensucikan nama Allah, apalagi di bulan-bulan yang 4, bulan-bulan yang disebut dengan bulan haram, ya Pak Ibu, 3 pada kean C tapi sah. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Karena terpisah satu, manusia banyak lain. Dia terpisah C Pak. Makanya Rajab dan Sya'ban kan kadang orang Rajab kok lagi tekana Sya'ban lupa. Tiba-tiba lah puasa sendiri. Nah, Rajab kau mulai muliakan tadi, banyak-banyak awak minta ampun kepada Allah. Makanya Allah ketika sabbih isma rabbikal a'la tadi itu, awak sucikan nama Allah, awak agungkan nama Allah dengan cara apa? Salah satunya pertama, awak syukuri penciptaan Allah dan diri awak. Ya Pak? Walaupun bantu awak mungkin bantu awak, tapi kan kalau dibanding yang baru kan lebih lancar ya awak. Ya Pak? Iya, tetap lebih bagus awak. Dibandingkan awak kurang sebenarnya. Tetapi kan Allah itulah fasawwaha, Allah jadikan awak, sempurnakan. Jadi Allah itu tidak asal menciptakan manusia loh. Allah rancang musawwir. Makanya ketika Allah bersifat al-musawwir di surah Al-Hasyr itu, wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Ketika Allah al-bari al-musawwir, Allah rancang bantu aku. Allah itu merancang Pak. Allah rancang bantu aku, Allah tentukan takdir Pak. Apa ibu orang siko? Allah menentukan tidak? Tidak bisa protes ke Allah loh. Allah pun orang Amerika sini Allah. Tidak, itu Allah qadara fahada. Kalau awak ada protes ke Allah, aku
mungko dengko ko hitam nah lain putih ada nak kurang rancak berarti sabihi suaka Allah itu yang kurang. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW ketika membaca surah Al-A'la, aku Nabi paling suka membaca Sabihisma rabbikal a'la, karena itulah cara bersyukur Allah. Bara ketentuan rezeki awak, bara ketentuan umum awak, bahwa itu awak qaddara fahada. Karena Allah lah fasawwaha, Allah telah. Nah, ketika itu Allah beri, ketika Allah takdirkan untuk awak tadi itu, qada tadi tak bisa awak rubah doh, karena awak tentuan buat tinggal awak lima, awak lahir sebagai orang apa tu qada Allah. Awak mati lima tak bisa, tapi cara awak mati bisa. Mati dalam keadaan husnul khatimah itu bisa. Lakukanlah amal-amal kebaikan awak, atau jadikan amalan andalan awak. Ada orang kuat nak sembahyang tapi nak kuat puasa lain mulai. Ada orang kuat puasa tapi solat biasa saja lain. Ada orang nak kuat solat, nak kuat puasa, nak kuat lain tapi menguji orang bisa lain. Itu seperti Nabi Muhammad SAW tadi. Jadi kalau ada amal kebaikan awak, lakukanlah dengan continue, lakukanlah dengan istiqamah. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Muhammad, ya Rasulullah, apa yang aku lakukan Rasulullah? Beramantu billah thumma istaqim. Maka itu baca tadi, ihdinas siratal mustaqim. Istiqamah. Kuno mana Pak? Orang bersedekah 1 juta tiap bulan bisa. Tapi tiap bulan nambah sedekah 1 juta, ini kalau bu, jangankan 1 juta 2.000 senawak kalau nggak bisa istiqomah kan? Istiqomah kolah yang Allah nilai. Ketika awak istiqomah, ketika itulah awak mudah-mudahan dengan kebiasaan awak tu Allah matian awak dalam keadaan itu. Itu Bapak Ibu, tenang. Dengan selalu awak bertasbih Allah. Setelah awak bertasbih kepada Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Awak uji Allah jauhkan Allah dari sifat-sifat yang tidak pantas oleh Allah, dari pikiran-pikiran awak kau dan mereka sakit mereka nggak do sembayang do, tapi rasa sakit lancar tak perlu ini bu, karena orang sakit itu lah do, nawak minta do ke Allah. Rasa sakit kok bisa minta no berkah, rasa sakit kok bisa, itu bisa Pak. Tapi kalau rasa sakit itulah qadar fahada tuh Bapak Ibu, itu qadar Allah. Tapi rasa kiwa untuk keberkahan jalan kebaikan itu bisa Allah. Maka orang-orang yang tak biasa dengan perbuatan-perbuatan baik, dia mati di tempat yang terbaik atau di amal-amal baik. Jadi ada 4 mati yang baik itu. Pertama adalah dia mati dalam kalimat tayyibah. Man qala la ilaha illallah di akhir, dan akhir kata akhir situ. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan Allah itu gampang ketika menjaga kematian itu tidak bisa bu. Makanya ketika Ashabul Kahfi itu Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada, minta ke Allah petunjuk itu kawan. Baca itu ketika Ashabul Kahfi dikejar-kejar oleh raja yang zalim, tidak bisa mereka lakukan itu yang dibaca doa. Nah, Allah terima doa. Allah terima apa? Allah tutup telinga. Allah tutup telinga tertidur dah selama 309 tahun. Kalau telinga tertutup Bapak Ibu karehna bersuara tarang. Kalau mata waktu tutup, telinga waktu buka masih bisa. Makono karena orang ayo talabeh tadi subuh ala kesiang senat terangan dengan saat. Karena telinga itu Ashabul Kahfi itu telinga yang untuk fi adanihim, nanti surah Al-Kahfi dijelaskan situ. Nah, jadi ketika awaklah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian awak puji Allah. Maka subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 3 tu. Bertasbih, awak sucikan Allah, awak jauhkan Allah dari sifat-sifat yang tidak pantas untuk Allah, ataupun pikiran-pikiran awak yang kadang-kadang sangko buruk ke Allah, ada keadaan sakit. Lain pernah apa tu? Pernah. Kalau si pewak khulika halu'a,
Berkeluh kesah semua manusia ada. Obatnya apa ibu? Obatnya 3 apa? Ada penyakit induk moyang dosong. Yang pertama sombong. Tu supaya moyang dosong. Sombong cara mailang Bapak Ibu banyak sujud. Banyak sujud itu cara Allah dengan salat. Kalau awak suka mengaduh, karena Allah ciptakan hadu'a illal musallin di dalam surah Al-Ma'arij. Ya Bu, kecuali bagi orang yang salat. Apa situ daimun? Daimun itu bukan salat sekali 2 kali tapi daimun terus-menerus, karena salat itulah meraso diri hina. Kalau awak meraso diri hina, maka timbullah di situ namanya khasyi'un. Wasta'inu bisabri wassalah. Cara awak minta cara Allah kepada Allah adalah dengan sabar dan salat. Sabar dan salat pun tak bisa dipisahkan Bapak. Tak bisa dipisahkan. Awak salat berjamaah sabar apa Bu? Sabar awak. Imamnya panjang baca no? Tepas awak sabar. Awak sopir no? Kalau sembahyang rumah sudah? Terserah awak. Nah, salah satu jalan untuk menuju khusyuk ke Allah itulah dengan berjamaah. Karena ada nama muka awak. Kalau lupa raga lah imam terkenal imam. Kalau awak lupa pangan awak sama imam lagi. Kalau di rumah mata kenal awak, banyaklah hal-hal yang menghalangi awak untuk khusyuk ke Allah. Makanya nanti di surah Al-A'la itu Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idin khasyi'ah. Ketika awak meraso diri hina, meraso diri tak ada apa-apa, disitulah cara menghilangkan sombong dari awak. Cara apa? Banyak awak sujud, min ataris sujud. Banyak awak sujud, karena sujudlah posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Allah. Maka ketika dekat posisi sujud seorang hamba kepada Allah, maka banyak-banyaklah fa'athirud doa. Apalagi di bulan-bulan yang haram. Apalagi nanti Pak, pertanyaan kok bulan haram tu sampai Ustaz bulan Ramadan Pak. Kalau Ramadan tu itu induk moyang mana? Tu bulan yang lebih daripada bulan yang lain sampai. Kok kalau istilah itu yang paling hati ke mana? Ya Bu, kalau bulan Muharram itu kan bulan yang mulia dibanding bulan lain, walaupun bulan-bulan lain juga punya keutamaan. Sama juga seperti Al-Quran ini, surah Al-A'la ini kenapa Nabi sering baca? Karena memang ayat Al-A'la ini banyak memberikan kawak pelajaran. Pertama, awak bertasbih ke Allah. Ketika awak bertasbih ke Allah, menghilangkan pikiran-pikiran awak dari hal-hal yang buruk ke Allah, maka kemudian awak puji Allah. Fasabbih bihamdi rabbika. Kemudian terakhir wastaghfir. Banyak-banyak awak meminta ampun ke Allah. Kadang-kadang kan iyo kan Bu, kadang-kadang kan iyo namun penderita hidup dunia. Kau di dunia kan ada senang apa Ibu? Karena Allah katakan dalam Quran, hidup di dunia kau tidak ada senang. Senang lo sabar tak? Yang senang tidak di akhirat. Nah itu, karena dunia aku penuh dengan ujian. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hanya mencari yang terbaik. Itu ada dunia aku Pak. Awak singke gunakanlah awak kau tu hal-hal yang baik. Mudah-mudahan kebiasaan awak yang baik itu mati awak dalam keadaan yang terbaik. Nah yang kedua mati yang tadi adalah dalam kalimat thayyibah. Yang kedua dengan tempat yang baik. Ada orang dulu disampaikan dari Muhammad SAW, nupai umrah bersama Nabi Muhammad SAW, umrah ketika sampai melaksanakan umrah hari ini, nolah mati. Terjatuh dia, tak kena terbetul kepalanya, kemudian dia mati. Dihitung pahala umrah tidak, Bu? Lah dihitung. Tapi jangan berniat sama apa Bu? Berniat umrah tapi nak doa harapan, nak doa ingin awak itu. Nah, itu enggak. Tapi ketika kita niatkan di tengah jalan kita mati, berarti kita dah dihitung umrah. Kata Nabi, maka kafanilah dia dengan pakai ihram yang dipakai, karena nanti pada hari kiamat akan menjadi saksi-saksi nanti di akhirat. Ibu, kalau untuk hal-hal yang baik apa Ibu mau salat sunat cari tampik yang banyak tampik. Yauma idin tuhaditsu akhbaraha.
Karena nanti bumi sampai wa salat, sampai wa ibadah, sampai melakukan amal kebaikan punya saksi nanti. Karena nanti tangan wa kaki wa semua no dah ada saksi ni. Tak ada di nanti di akhirat lagi. Jadi begitu juga harap dulu bu. Kalau berhujung cek tampai salah, ya bu. Kalau mengecek orang cek tampai, biar jangan biko pindah-pindah kemari banyak tampai saksi. No menghujung orang siko cek, psikolog pindah kemari, surang saya. Walaupun berhujung tu tak boleh. Ya bu. Tapi kalau untuk kebaikan awak banyak-banyak awak tampai awak solat, banyak-banyak awak misalnya awak bersedekah awak. Kalau dapat banyak tampai nanti ada saksi semua tempat itu. Jadi pertama awak mati dalam kalimat thayyibah, yang kedua tempat yang baik, yang ketiga di hari yang baik. Apalagi kan hari Kamis. Nah, salah satu keutamaan hari Kamis itu adalah malam Jumat ya, apa tuh? Kita membaca surat Al-Kahfi. Ya, surat Al-Kahfi yang katakan barang siapa yang hafal 10 ayat Al-Kahfi, baik itu awalnya, ada yang hadis mengatakan awal 10 awal Al-Kahfi itu, ada yang mengatakan akhir Al-Kahfi, karena Al-Kahfi kok sampai awak terhindar dari fitnah. Fitnah yang terbesar adalah fitnah dan jar. Fitnah dan ampe sebelum tentu awak bisa lewat lepo. Atau fitnah dan ampe yang pertama adalah bagaimana Allah menggunakan fitnah lingkungan sampai awak tinggal. Kalau orang elok-elok kau ado-ado si fitnah kawak. Ya Pak Bob, ado-ado si ujian kawak. Kadang-kadang tausiah awak di kampung tu. Kadang awak nak mengajar tu loh. Ada orang ini kawak, akhirnya awak tu nah fitnah seperti mana yang dilakukan yang telah dilalui oleh Ashabul Kahfi. Yang kedua, fitnah apa tu? Fitnah yang Allah berikan, ada orang nanti diuji oleh Allah dengan keilmuannya. Sebagaimana dulu Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir. Nabi Musa mengatakan Allah saya lebih tahu. Tapi Allah uji Nabi Musa. Oh, tahu engkau Musa? Karena Musa ada kapal itu, kemudian apa kata Allah? Allah datangkan Nabi Khidir. Nah, Allah datangkan Nabi Khidir, tak nampak secara kasat mata loh. Yang nampak di Nabi Musa waktu itulah kok baru bangun kapal tu. Pada kapal kau tu baik. Bako rumah nala jatuh nala apa? Batagaan lihat. Serakal kan tak masuk akal Pak. Yang ketiga, aku berbunuh anak tu. Anak kau nak punya dosa tu. Tapi itulah Allah berikan ujian kepada Musa. Musa, engkau mengaku dulu paling paham, paling orang ngerti. Kau ada orang yang lebih alim daripada kau. Yang ketiga apa ya? Yang Allah ada nanti ujian waktu ujian kekuasaan. Awak menjabat nanti, awak jadi pemimpin nanti, ada ujian awak itu. Mampu awak itu, maka nanti ada ujian yang lebih berat, ujian harta. Dan dari antara nanampe itu, ujian yang akan awak hadapi nanti adalah ketika mati adalah dari kubur sampai nanti ke padang mahsyar. Maka berdoa awak terus, ya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan dengan awak bertasbih kepada Allah, dengan awak mensyukuri nikmat apa yang telah Allah hadiahkan awak, baik itu dari segi rezeki awak, baik itu dari segi bantu awak, baik itu dari segi yang Allah hadirkan awak, terima itu Bapak Ibu. Kalau awak terima itu berarti awak bertasbih ke Allah. Allah. Tapi kalau awak terima Allah, bako mato rengko mariko bantu nawako orang sipit ada nindak. Ya Pak. Bako hidung rengko agak kadang ke bawah ko. Ada orang yang nak mencuang hidung. Dan kalau mempertanyakan itu ke Allah, berarti awak nak sebihis marabbikal a'la. Awak nak bersucikan Allah. Kalau awak sucikan Allah, berarti awaklah menghindarkan Allah dari sifat penciptaan Allah tadi Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin ditanyakan. Ya Pak. Maaf saya. Iya Pak. Orang rajin beribadah, salat tahajud, tapi dia pendalin, kau mencela, kalau diam kemudian. So kalau dia di sawah, sawah orang yang berada ke bawah, sama ibadah itu. Kalau diterima itu Allah ya Pak ya. Tapi Nabi berikan syarat di Al-Quran. Salat itu apa sih Pak? Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti salatnya bisa jadi dah khasyun tadi. Karena kalau orang khusyuk Bapak Ibu di surah Al-Baqarah ayat 45 itu, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin.
balik kecuali bagi orang yang khusyuk dalam salat no. Kalau lu khusyuk kan tadi sampaikan apa tadi? Kalau awak khusyuk merasa diri awak lemah, merasa diri awak hina, itu akan memberikan dampak ke orang lain kawan. Ya Pak. Nah, berarti salat ini memberikan bekas kan? Sesio kata. Ya Pak. Sesio. Masalah diterima itu hak Allah tuh Pak ya. Jadi Pak. Yang wajib itu ditinggalkan berdosa. Itu Pak ya. Ya. Sedangkan laki-laki itu yang dia salat ke masjid. Kalau awak lain salat, tapi salat di rumah. Nah wajib ditinggalkan. Jadi kalau cari dari orang kaya itu cuma rusak. Kalau sholat jamaah itu Pak ya, sholat jamaah itu memang dari beberapa imam mazhab itu berbeda Pak ya. Kalau Imam Syafi'i itu sunnah muakkadah, ya Pak. Jadi Nabi membakar doa orang mau semuanya jamaah itu Pak ya. Itu banyak pemahaman hadis, orang memahami hadis itu secara letterlet. Tidak semuanya jamaah no. Maka rumah dakbar itu Pak. Tu ada makna dalam surah Al-Nisa Allah katakan inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi selama dia salat di waktunya, waktu apa? Berarti kan ada jamaah no. Kalau masuk waktu salat no, salat bersama masuk waktu 2 jam salah satu kurang sampai ya. Salat jam 2. Dia masih salat di waktunya. Ikulah salah satu alasan no orang masuk ke dalam neraka sakar itu adalah dulu kami tidak sholat Pak. Kalau mencari yang lebih baik Pak berjamaah, itu beda Pak. Kalau untuk menghindarkan neraka saja Pak, kerajaan sholat. Yang penting sholat dan tinggal masalah kaku fi sakar. Itu dalam surat Al-Mudassir jadikan itu dulu kami tidak sholat. Dan di sini lah. Makanya Allah mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Diakhirkan kata khashi'un apa? Karena khusyuk pun tak mungkin awak tadi apa? Ya apa? Walaupun berjamaah awak, pangan awak tetap ada. Tapi Allah terima, tetap Allah terima. Tapi kualitas awak yang berbeda nanti Pak. Pak. Jadi kalau ada orang seperti itu, berarti salat tidak berikan nampak kan ada Pak. Makanya diutamakanlah salat jamaah, karena salat jamaah itu menurut tadi Bu, salat jamaah itu bukan hanya sekedar pahala Bu, dari segi ilmu psikologi Pak, dari segi Ustaz itu banyak bentuk Bapak. Tuh pertama menurut tadi, kalau salat jamaah awak sabar sih Pak. Mesti sabar awak. Karena awak supir dah, enggak beda awak dah. Hari bacanya imam panjang, sabar Pak. Ya karena awak itu imam. Salah satu jalan awak mencapai khusyuk tadi itu adalah jalan awak dengan berjamaah tadi Pak. Jadi kini pilihan awak nak pingin minimalis atau pingin maksimalis itu kenapa? Kalau minimalis tidak masuk neraka ada kurang salat. Kalau salat awak tadi walaupun salat awak kadang-kadang terlambat salat, Nabi kan pernah ada Pak. Tapi diutamakan as-salatu ala waqtiha. Ya Pak. Orang ini atau juga. Ya Pak. Awak ke salat, ada niat untuk salat Al-Quran dibaca niatnya. Akhir ditambah niatnya ya Allah jauhkan setan dari diriku waktu salat. Boleh Pak, boleh niat. Karena salah satu di surah Al-Maidah, bukan di surah Al-Maidah ayat 91 ada 3 cara setan manusia. Salah satu setan manusia lah merusak salat awak. Tuh Pak, karena salat awak dirusak Pak. Kan banyak Pak. Ketika alun sembahyang nih, di mana lah kunci tadi Pak? Ketika sembahyang akan nase. Tergantung pada awak, tergantung awak profesi apa. Awak mengalih, kadang-kadang mengalih kan. Ketika awak sembahyang tu biasa-biasa dah. Kalau masuk salat kan tu merusak salat awak Pak. Bahkan kalau rusak salat awak, berarti apa? Rusak salat awak, tak terima salat awak. Karena salah satu syarat awak terhindar dari neraka sakar, masalah kufi sakar itu adalah dulu kami di dunia tidak pernah salat dah. Tuh, ini pakai kan kami tidak salat. Jadi Pak, jadi awak niat. Kemakan kan dalam surah nanti bawa ke surah Al-Mu'minun ayat 90 hampir apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyah turun di surah Al-Maidah, di surah Al-Mu'minun. Di situ Allah karena ketika setan tu ketika awak salat setan tu tiba. Anak awak nak takana dulu, takana. Ustaz begitu je. Kadang-kadang takana
baca. Tadi ayat kali baca Pak, tekana sana Pak. Itu setan cara Pak. Biar awak biko dak konsen awak salat, kalau dak konsen awak salat berarti awak biko rusak salat awak. Rusak salat awak dak terima salat awak. Bila Pak. Jadi Pak, Indah aja di Indonesia atau bersama. boleh Pak. Kalau semua di luar salat, maksudnya kalau dalam salat boleh ada Pak. Kalau dalam salat boleh ada bahasa Indonesia ni. Di luar salat sebelum salat Pak. Makanya namanya takbiratul ihram. Ketika awak takbiratul ihram, Allah haramkan salat ni, tak boleh. Ya Pak. Ketika salat tu awak baca dia berdoa Pak. Jadi Pak. Sini Pak sama. Ada ni Pak. Waktu lah masuk waktu Isya, kita cukupkan sampai sini. Kalau mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan kembali Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan untuk membantu awak semuanya Pak ya. Karena tadi sabihis dulu, kemudian wa bihamdi, kemudian terakhir wastaghfirhu. Ketika wastaghfirhu nanti innahu kana tawwaba. Itu Pak. Banyak-banyak melakukan amal-amal saleh di bulan Rajab. Kemudian banyak-banyak wastaghfirhu karena Allah adalah innahu kana tawwaba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.